Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Belajar Kenal Matematika Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan, ya, merupakan kelanjutan dari pemahaman tentang percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Bagi mereka yang belum melihat video yang membahas tentang ruang sampel, ya dapat mengikutinya terlebih dahulu di link yang saya sajikan di pojok kanan atas. Baik, yang kita akan bahas kali ini adalah kaidah pencacahan, ya, di mana pengertiannya adalah yang dimaksud dengan kaidah pencacahan adalah aturan bagaimana kita membilang ya atau menghitung. Tapi di sini pengertian menghitungnya itu uh, dengan angka yang bulat, ya, disebut juga dengan membilang, untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Dikatakan pencacahan karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Ya, jadi hasilnya itu adalah bilangan-bilangan cacah. Jadi tidak termasuk di dalamnya bilangan pecahan. Jadi seperti kita menghitung orang, ya. Kita menghitung orang itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tidak ada setengah atau 3/4 gitu, nggak ada. Nah, di dalam kaidah pencacahan ini terdapat 3 aturan umum dalam mencacah, yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia atau disebut dengan filling slot. Kemudian yang kedua aturan permutasi. Dan yang ketiga adalah aturan kombinasi. Nanti untuk permutasi dan kombinasi kita bahas pada video yang berbeda, ya, karena untuk supaya video ini tidak terlalu panjang, maka kita hanya batasi sebatas untuk aturan pengisian tempat atau filling slot saja dari 3 bagian kaidah pencacahan. Nah, kita lihat contoh, ya. Jadi bagaimana kita memahami kaidah pencacahan, kita coba sajikan dalam bentuk contoh, ya. Nah, ini contohnya diketahui himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Lalu jika diambil dari himpunan A tersebut 2 angka, di mana urutannya diperhatikan, ya, urutannya diperhatikan. Maksudnya kalau kita ngambil 1 dengan 2 itu berbeda dengan 2 dan 1. Ya, jadi kalau 1 dulu, 2-nya kemudian, berbeda dengan 2 dulu, 1-nya kemudian. Maka tentukanlah A banyaknya anggota ruang sampel, B banyaknya anggota kejadian terambilnya 2 angka genap, ya. Jadi itu disebut dengan peristiwa. Kemudian C banyaknya anggota kejadian terambilnya 1 angka genap dan 1 angka ganjil. Nah, ini kita perlu pahami bahwa banyaknya ruang sampel kalau kita hitung
adalah yang A ya dulu. Ini S-nya adalah himpunan ruang sampel ya. Jadi kalau kita mengambil dua angka dari angka 1, 2, 4. Jadi bisa jadi 1 dengan 2 ya. 1, 2 atau 1, 3 atau 1, 4 ya kan. Kemudian 2, 1 ya kan. Terus 2, 2 2 2, 3 kemudian 2, 4 lalu 3, 1 3, 2 berapa ini? 3, 4 ya. Nah, kemudian 4, 1 4, 1 kemudian 4, 2 dan 4, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jadi ada 12 1, 2 ya. Nah, ini ruang sampelnya ada 12. Ada 12. Nah, kalau ditanyakan banyaknya anggota kejadian terambilnya dua angka genap, jadi kalau keduanya itu genap, maka titik sampelnya siapa saja dua angka genap itu, yaitu 2 dengan 4, lalu 4 dengan 2. Ya, jadi ada 2. Ya, ada 2. Yaitu 2 dengan 2, 4. Ini 2, 4 kan dua-duanya genap. Kemudian 4, 2. Ya, kalau dua-duanya genap. Lalu yang ketiga, banyaknya anggota kejadian terambilnya satu angka genap dan satunya ganjil. Nah, kalau satu genap, satu ganjil, genap dan ganjil, maka satu genap, satu ganjil. Nah, ini satu genap, satu ganjil. Kita kasih warna berbeda ya. Satu genap, satu ganjil. Nah, ini satu genap, satu ganjil. 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 Ya. Ini satu genap, satu ganjil. Ini satu genap, satu ganjil. Ini satu genap, satu ganjil. Ini juga satu genap, satu ganjil. Jadi yang di kotak merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1 genap, 1 ganjil. Ini kalau kita menghitung ruang sampel dan peristiwa ya.
Jadi bedakan pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah semua kejadian yang mungkin terjadi, sedangkan peristiwa adalah sebagian dari anggota ruang sampel yang didefinisikan secara khusus ya. Seperti ini terambilnya 2 angka genap. Nah, ini namanya peristiwa. 1 angka genap dan 1 angka ganjil, jadi ada 8. Nah ini kita menghitungnya secara manual ya. Nah, kalau kita menghitungnya dengan kaidah pencacahan, maka kita akan mendapatkan ya, kalau ruang sampelnya ini kita hitung dengan kaidah pencacahan, maka ada 2 peristiwa. Bukan ada 2 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu mengambil bilangan pertama. Nah, ketika ngambil bilangan pertama, itu kan bisa jadi yang terambil itu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Berarti di sini ada 4 pilihan. Sedangkan untuk pengambilan yang kedua, maka kita hanya tersisa 3 pilihan. Karena 1 angka sudah diambil. Misalnya kemungkinannya mengambil 1 atau mengambil 2, mengambil 3, mengambil 4. Berarti pilihannya 4 pada pengambilan pertama. Tetapi pada pengambilan ada pesawat lewat. Pada pengambilan kedua, bilangan yang terambil pada pemilihan yang pertama itu tidak bisa lagi dipilih. Maka pilihan yang keduanya tinggal sisanya sebanyak 3 angka. Nah, kalau ini dikalikan, maka hasilnya 12. 4 kali 3, 12. Nah, inilah yang bilangan yang kita dapatkan sebagai ruang sampel pada peristiwa ini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan aturan yang pertama ya. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat yang tersedia, yang tadi saya bilang sebagai filling slot. Ya, mengisi slot slot itu apa ya? Kayak lubang ya, atau kotak ya. Nah, untuk pengisian tempat yang tersedia itu ada 3 cara. Yang pertama aturan tabel, yang kedua aturan diagram cabang, dan yang ketiga dengan aturan perkalian terurut. Ya, perkalian terurut. Ini yang kita maksud dengan filling slot. Ya. Nah, maksudnya gini. Kita ingin kita misalnya punya pilihan ingin memakai katakanlah celana. Ya, kita ingin memakai celana. Celana kita itu ada 3. A, B, C. Sedangkan kita punya baju, itu bajunya ada 2. Baju pertama dan baju kedua. Maka kalau kita ingin menggunakan celana dan baju,
maka kita bisa menggunakan tabel, ya. Jadi kita menggunakan tabel. Tabelnya seperti ini. Ya. Nah, ini tabel sederhana aja ya. Nah, di sini celananya kita sebutnya, ini kita bagi dua ya. Ini celananya itu adalah A, B, C. Sedangkan bajunya satu, ini baju, satu dan dua. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah satu, maksudnya A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi kita dapatkan sama dengan 6. Ya. Ini kalau kita menggunakan tabel. Nah, kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan diagram cabang, ya, diagram cabang, maka kita bisa membuatnya seperti ya, ini A, ini A, ini B, ini C. Ini A 1, 2, B 1, 2, C 1, 2. Ini kalau 2, nah berarti lebih mudah ya kita menggunakan tabel atau dengan cabang juga bisa. Ini kan kita dapatkan 6 juga kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bisa kita tambahkan misalnya ada topi. Topi kita ada, topinya ada misalnya topinya ada berapa misalnya? Topinya ada 3, X, Y, Z. Nah, bisa 3. Nah, ini bisa dicabangin lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. X, Y, Z. X, Y, Z. Maksudnya celananya yang dipakai A, baju yang dipakai baju 1, kemudian topinya topi X. Jadi itu 1. Atau celananya tetap celana A, bajunya baju 1, lalu topinya topi Y 2. Ya, atau celananya A, bajunya 1, topinya topi Z udah 3. Jadi ini cabang ini aja, satu cabang kuning udah 3. Ya, jadi ini juga 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Jadi seluruhnya ada berapa? 6 kali 3, 18. Ya, jadi 18. Nah, sebetulnya ini tadi ini adalah 3 kali 2. Nah, sedangkan ini adalah 3 kali 2 kali 3. Jadi 18. Nah, kemudian yang ketiga, filling slot itu. Ya, jadi yang ketiga kita pakai filling slot. Di mana kita buatkan slotnya. Slotnya seperti ini. Berdasarkan banyaknya kejadian. Ya. Kejadian pertama memakai celana 3 pilihan, memakai baju ada 2 pilihan, kemudian memakai topi ada 3 pilihan. Jadi 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18.
Ya, jadi ini eh, caranya ya. Nah, cara yang diharapkan kalian mampu menggunakan filling slot ini, yang cara yang ketiga. Ya, cara filling slot. Nah, dengan berpikir bahwa ada berapa kejadian yang berurutan yang tidak bisa ditinggalkan, artinya kejadian yang kedua terjadi setelah kejadian pertama. Kita pakai celana dulu, lalu pakai baju, setelah itu baru pakai topi. Jadi ada kejadian terakhir setelah kita lakukan kejadian yang kedua. Kejadian kedua setelah kita lakukan kejadian yang pertama. Nah, ini yang disebut dengan aturan pengisian tempat. Ya, dengan perkalian terurut. Perkaliannya itu berurutan. Berdasarkan berapa banyak titik sampelnya pada satu kejadian. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh. Kita coba lihat contoh. Contoh yang pertama, seorang mempunyai 3 jenis baju dan 4 celana. Banyaknya cara pasangan baju dan celana yang dapat dikenakan orang tersebut dalam berpakaian adalah, nah seperti tadi. Ya, jadi kita buatkan slotnya. Slotnya ada 2. Kejadian pertama memilih baju. Bajunya ada 3. Bajunya ada 3. Kemudian kita hapus dulu. Ya, kemudian celananya ada 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12 cara. Ya, 12 cara berpenampilan dengan baju dan celana. Mudah kan? Ya. Sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, seorang siswa diminta mengerjakan 4 soal dari 9 soal yang disediakan. Jika soal nomor 5 harus dikerjakan, maka banyaknya pilihan soal berbeda yang akan dikerjakan siswa tersebut adalah, nah, berarti dia bekerjanya secara berurutan, ya. Jadi kita katakanlah soalnya terdiri dari soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tetapi soal nomor 5 itu harus dikerjakan. Nah, ini soal nomor 5-nya harus dikerjakan. Ya kan? Nah, jika soal nomor 5-nya harus dikerjakan, maka banyaknya pilihan soal berbeda yang akan dikerjakan siswa. Nah, maka pilihannya adalah kita buatkan slotnya. Slot pertama memilih soal yang wajib dikerjakan. Jadi ini ini soal nomor 5 ya. Jadi soal nomor 5 sudah pasti dikerjakan. Nah, tinggal sisanya. Sisanya berarti tinggal 8 soal. Maka urutan pengerjaannya, kalau diminta mengerjakan 4 soal, maka
soal yang selanjutnya yang akan dikerjakan tinggal 3. Betul tidak? Nah, berarti ini soal pertama. Sorry. Ini kita hapus dulu. Ini bukan soal pertama, soal yang wajib ya. Soal yang wajib dikerjakan itu hanya 1. Nah, kemudian soal yang pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Nah, ketika mengerjakan soal pilihan yang pertama, maka dia punya pilihan berapa? Bisa mengerjakan nomor 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu, 6 dulu, 7 dulu, 8 dulu, 9 dulu. Terserah. Berarti dia punya 8 pilihan. Ya, selain soal nomor 5. Nah, kemudian pilihan berikutnya soalnya tinggal 7 karena sudah dikerjakan 2 soal, nomor 5 dan nomor yang pilihan kedua. Pilihan pertama ini. Nah, kemudian kalau sudah dikerjakan 3 soal, berarti sisanya tinggal 6. Soal wajibnya 1. Nah, ini soal wajibnya sudah dikerjakan, cuma 1, soal nomor 5. Pilihannya cuma 1. Jadi ini 1 kali 8 kali 7 kali 6. Ya, kita hitung aja 7 kali 8 kali 7, 56 ya. Jadi 56 dikali 6, 6 kali 6 36, 3, 6 kali 5 15, 18. Jadi 186 cara seseorang dapat mengerjakan soal ya sebanyak 4 soal dengan salah satunya adalah soal wajib yang dikerjakan. Ya. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian berikutnya soal nomor 3. Tadi yang kedua, yang ketiga adalah ABC adalah calon ketua. ML adalah calon sekretaris, PQ adalah calon bendahara suatu yayasan. Bisa juga ini sebuah kelas. Ya. Banyaknya cara menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara adalah ya berarti kejadiannya atau peristiwanya berapa kali? Berapa kali pemilihan? 3 kali ya. Dari jawab, kita buatkan filling slotnya. 1, 2, 3. Slot yang pertama ini untuk memilih ketua. Slot yang kedua untuk memilih sekretaris dan bendahara. Karena kalau seseorang sudah dipilih jadi ketua, ya nggak boleh jadi sekretaris lagi. Ya. Nah, pilihannya yang jadi ketua ada 3. Tinggal isi 3. Untuk sekretarisnya ada 2, M sama L. Dan untuk bendaharanya ada 2 juga. Jadi seluruhnya ada 3 kali 2, 6, 6 kali 2, 12. Jadi 12 cara. Jawabannya yang A ya. Kalau kita memilih ketua, sekretaris, dan bendahara yang tersedia. Nah, kemudian contoh berikutnya, ini terakhir ya sampai di sini. Barangkali yang keempat dan yang kelima. Yang keempat ini, nah terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A dan kota B dan 4 jalan yang menghubungkan kota B dengan kota C. Jika seseorang ingin bepergian dari kota A ke kota B,
ke kota C dan kembali lagi ke kota A, maka banyaknya kemungkinan rute perjalanan orang tersebut adalah, nah, berarti berapa banyak rutenya. Nah, kita lihat di sini, kalau kita gambarkan untuk nomor 4 ya. Jadi ini kota A, kemudian ini kota B, sorry, di sini aja ya. Ini kota A, ini kota B, ini kota C. Jadi terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A ke kota B. 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 jalur. Sedangkan dari B ke kota C ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4 untuk ke kota C. Nah, berarti ini kita pikirin dulu ya. Nah, ya, ada iklan lewat ya. Jadi slotnya ada berapa? Dari perjalanan A ke B 1, B ke C 2, C ke B, balik lagi ke B 3, dari B balik lagi ke A. Jadi jika seorang ingin berpergian dari kota A ke kota C dan kembali lagi ke kota A, ya, jadi ada 4, maka slotnya yang kita buat itu ada 4. Ya, kita buatkan 4 slot, 1, 2, 3, 4. Nah, ini slot yang pertama dari A ya ke kota B, slot yang kedua dari B ke kota C, slot yang ketiga dari C ke kota B, dan slot keempat dari kota B ke kota A. Kembali. Nah, pilihannya ketika kita melakukan perjalanan yang pertama itu ada 3 pilihan dari A ke kota B. Ya, misalnya kalau ini kita kasih nama jalurnya, ini jalur 1, ini jalur 2, ini jalur 3. Sementara ini jalur A, ini jalur A, ini jalur B, ini jalur C, ini jalur D. Ya, jadi untuk dari A ke B itu pilihannya ada 3, dari B ke C pilihannya ada 4. Nah, kemudian dari C balik lagi ke B itu pilihannya tinggal 3 karena satu jalan sudah dilalui. Oh sorry, di sini tidak ada ketentuan seperti itu ya. Maka banyaknya kemungkinan rute perjalanan orang tersebut adalah, jadi kalau balik lagi ke kota B 4 dan dari B ke kota A 3. Jadi seluruhnya adalah 3 kali 4 12, 12 kali 12 144 cara. Ya, jadi jawabannya ini. Nah, sedangkan kalau pada soal nomor 5 diberi syarat rute pergi dari A ke C tidak boleh sama dengan rute kembali ke A. Nah, karena tidak boleh sama, maka slotnya tetap sama. Slotnya tetap 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Tapi, pilihan pertamanya 3, pilihan keduanya 4. Tapi ketika kembali dari C ke B, itu karena salah satu jalannya sudah dipakai, tidak boleh sama rutenya, maka kembalinya itu tinggal pilihannya tinggal 3. Sedangkan yang dari B ke A, salah satu dari jalur 1, 2, dan 3 ini sudah dipakai, maka pilihannya tinggal 2.
ya, maka banyaknya perjalanan adalah 3 kali 4 kali 3 kali 2. Sama juga dengan 12 dikali 6. 72 ya. 72 cara. Ya, jadi ini untuk menjawab nomor 4, ini untuk menjawab nomor 5. Demikian sementara untuk contoh ya menggunakan filling slot. Mudah-mudahan dapat dipahami dan nanti akan kita teruskan dengan contoh-contoh soal yang lain karena banyak sekali variasi soalnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.